Bayangkan coba sebuah kota yang dirancang spesifik dari nol mengelilingi tempat Anda bekerja. Kayak ekosistem yang utuh ya. Nah, bener banget. Bukan cuma deretan barak pekerja yang monoton gitu, tapi ada fasilitas daycare, terus rumah sakit lengkap, sekolah, fasilitas olahraga, dan sistem transportasi massal super murah yang bisa langsung ngejemput Anda ke pintu pabrik. Terdengar kayak utopia fiksi ilmiah tentang tata kota masa depan sih itu. Iya kan? Tapi, nah ini bukan fiksi loh. Di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal membedah cetak biru nyata dari sebuah pidato yang disampaikan oleh Prabowo yang kita ambil dari transkrip video di YouTube Kompas TV. Menarik. Dan ya sebelum kita mulai, mungkin kita luruskan satu hal dulu ya. 100%. Kita bakal meminggirkan segala perdebatan politik sejenak, entah itu spektrum kiri-kanan atau tengah. Tujuan sesi bedah kita kali ini murni cuma untuk melihat angka, logika, dan ya kelayakan dari rencana kebijakan ini. Betul. Karena kalau kita telaah lebih jauh, dokumen ini sebenarnya nawarin sebuah barter ekonomi skala raksasa loh. Barter gimana tuh maksudnya? Ibaratnya gini, negara menyita kekayaan bawah tanah dari pasar gelap untuk mendanai pembangunan kota-kota baru di atas tanah. Wah, itu premis yang gila sih. Dan mari kita mulai dari elemen yang paling berdampak langsung ke rutinitas harian keluarga pekerja dulu ya, sesuatu yang disebut paling awal di sumber kita, yaitu daycare atau tempat penitipan anak. Hmm, Pemerintah tuh berjanji bakal memperjuangkan fasilitas ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini menarik loh, biasanya kan kalau ngomongin rencana infrastruktur nasional, fokusnya selalu yang makro ya. betul, jalan tol pelabuhan bandara gitu kan. Nah, itu. Tapi menempatkan daycare di urutan pertama, itu sebuah pilihan yang sangat spesifik sih menurut saya. Itu adalah bentuk pengakuan negara terhadap vitalitas infrastruktur sosial sebenarnya. Kalau kita pakai kacamata ekonomi tenaga kerja, ketiadaan daycare yang aman dan murah itu adalah salah satu pajak tersembunyi terbesar buat kelas pekerja. Pajak tersembunyi gimana? Ya terutama buat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ya. Banyak pekerja perempuan terpaksa keluar dari kerjaan formal karena ya biaya pengasuhan anak itu hampir setara atau bahkan lebih gede dari UMR yang mereka dapat. Ah, bener juga ya. Jadi kalau kerja pun ujung-ujungnya habis buat bayar orang jaga anak. Tepat. Dengan memprioritaskan daycare, pemerintah tuh lagi mencoba ngurai kebuntuan logistik di tingkat rumah tangga. Jadi ini bukan sekedar program kesejahteraan anak loh. Terus apa dong? Itu injeksi langsung untuk ningkatin jam kerja produktif dan ngelepasin beban psikologis pekerja waktu mereka lagi merakit barang di pabrik. Masuk akal banget. Jadi ibaratnya beresin dulu masalah di rumah biar pabrik bisa jalan lebih efisien gitu ya. Heeh, persis. Terus sumber kita beralih ke angka pembangunan fisik yang luar biasa masif. Dibilang tahun ini aja pemerintah udah membangun 350.000 rumah. Wah, lumayan agresif ya. Banget, dan itu baru target awal. Karena sasarannya minimal 1 juta rumah yang bakal dieksekusi mulai tahun ini juga. Dan nah, ini bagian krusialnya. Rumah-rumah ini nggak akan disebar acak. Oh, dikumpulin di satu titik. Iya, dibangun dalam bentuk klaster padat yang lokasinya nempel atau deket banget sama kawasan industri. Nah, disinilah saya harus agak skeptis sih. Kenapa tuh? Tunggu dulu, membangun 1 juta rumah secara eksklusif buat buruh, terus dipusatin cuma di sekitar kawasan industri. Bukankah ini kedengarannya kayak kita memperlakukan manusia layaknya mesin? Maksudnya diparkir doang gitu? Nah iya, Anda memarkir mereka sedekat mungkin sama pabrik cuma biar mereka bisa cepet balik kerja besok paginya. Di mana letak humanisasinya coba? Apa kita nggak berisiko bikin isolasi sosial yang parah? Isolasi yang gimana maksud Anda? Ya di mana mereka cuma bergaul sama sesama buruh gitu loh dan keputus dari keragaman masyarakat perkotaan. Itu kritik yang sangat berdasar sih. Di teori perencanaan tata ruang, apa yang Anda sebutin itu, ya risiko menciptakan enclave pekerja. Semacam gelembung demografis yang seragam gitu kan. Tepat. Tapi kita harus lihat realitas alternatifnya juga. Mengapa pendekatan lokalisasi yang ekstrim ini diambil? Jawabannya murni ada pada efisiensi waktu. Buat motong waktu tempuh. Iya. Coba bayangin jutaan pekerja industri kita sekarang tuh kejebak di kondisi komuter yang brutal banget. Banyak dari mereka yang ngabisin waktu 2-4 jam tiap hari cuma buat pergi dan pulang kerja. Wah iya naik motor, kena macet, debu gitu ya. Betul menghirup polusi mempertaruhkan keselamatan di jalan yang kejam. Dengan merelokasi tempat tinggal mereka nempel ke pabrik, negara secara efektif tuh mengembalikan 2-4 jam waktu hidup mereka loh setiap harinya. Mengembalikan waktu hidup itu istilah yang bagus sih.
Dari sudut pandang kesehatan dan industri, ya bekerja yang nggak kehabisan energi di jalan, itu adalah pekerja yang risiko kecelakaan kerjanya turun drastis. Absensi menurun, produktivitas stabil ya. Betul sekali. Jadi pertukarannya di sini adalah mengorbankan sebagian integrasi sosial tadi demi menyelamatkan waktu, energi, dan daya tahan fisik kelas pekerja. Oke, oke, saya bisa paham logikanya. Anda memusatkan ratusan ribu orang demi motong waktu tempuh. Tapi nah, kepadatan ekstrim ini pasti bakal nyiptain mimpi buruk baru soal mobilitas harian kan? Mobilitas pas jam sibuk maksudnya? Iya loh, gimana cara mindahin 100 ribu pekerja barengan di jam pergantian shift pabrik tanpa nyiptain macet lokal yang justru menghancurkan efisiensi waktu yang Anda sebutin tadi? Nah, tepat di titik itulah kenapa perumahan aja nggak akan pernah cukup. Gimana tuh? Sumber kita nunjukin kalau pemerintah tuh sadar banget sama jebakan kepadatan ini loh. Transkripnya ngejabarin dengan jelas rencana transisi dari yang cuma sekedar perumahan buruh menjadi kota-kota baru. Oh, jadi statusnya dinaikin jadi kota baru. Dinyatakan kalau setiap kota baru ini mungkin bakal menampung sampai 100.000 unit rumah atau rusun. Kalau satu unit diisi 3 atau 4 orang aja, kita lagi ngomongin ekosistem untuk 300.000 sampai 400.000 jiwa loh. Gila, sebesar itu ya skalanya. Itu mau udah setara satu kota Madia sendiri. Betul. Dan populasi segede itu mutlak butuh infrastruktur pendukung yang komprehensif. Makanya sekolah, rumah sakit, daycare, sama fasilitas olahraga itu jadi syarat wajib dicetak birunya. Terus buat ngatasi macetnya tadi gimana? Solusinya ya sistem transportasi terpadu. Pidato itu spesifik nyebutin pembangunan LRT atau kereta api ringan dan jaringan bus khusus biar pergerakan massanya lancar. Nah, soal transportasi ini ada satu momen di sumber kita yang kerasa manusiawi banget dan jujur aja cukup menghibur sih. Oh ya, bagian yang mana tuh? Yang sangat ringan, rupanya ada celetukan dari para pemimpin serikat buruh di belakang panggung. Ah iya, saya ingat ini. Mereka teriak dong nuntut biar transportasinya nggak cuma murah tapi digratisin sekalian. Terus Prabowo ngerespon dengan santai, ini lu punya pemimpin di belakang gue maunya gratis semua. Iya, itu interaksi yang mengundang tawa banget sih. Benar, tapi di balik humornya ada tuntutan struktural yang berat loh dari kelas pekerja. 100%. Interaksi itu merangkum dinamika klasik antara ekspektasi buruh dan kapasitas negara. Tapi kalau kita tarik ke gambaran besarnya, rencana dicetak biru ini sebenarnya menandakan pergeseran paradigma yang radikal banget. Pergeseran soal kesejahteraan. Ya, selama berdekade-dekade pertempuran tahunan antara pemerintah pengusaha dan buruh tuh selalu muter di satu hal aja, persentase kenaikan UMR. Selalu ribut soal UMR tiap akhir tahun kan? Nah, visi ini nawarin strategi yang beda sama sekali. Negara menggeser fokus dari sekedar menaikkan subsidi upah menjadi penyediaan subsidi biaya hidup secara terstruktur. Oke, bisa tolong elaborasi dikit soal subsidi biaya hidup ini? Kenapa ini dianggap lebih efektif dibanding ya udah naikin aja gaji di slip mereka? Logikanya sederhana banget sebenarnya. Berapapun tingginya kenaikan gaji buruh tahun ini, nilai realnya bakal langsung nguap kalau biaya sewa kontrakan meroket, terus ongkos transport naik, dan biaya kesehatan mahal. Bener juga. Jadi gaji tinggi nggak ngaruh kalau inflasi biaya hidup lebih galak ya? Tepat. Dengan negara masuk dan nyediain perumahan massal, terus nekan biaya mobilitas sampai nyaris gratis pakai LRT, plus ngasih daycare negara, secara efektif tuh memangkas pengeluaran wajib bulanan buruh besar-besaran. Ah, ngerti saya. Akibatnya, disposable income atau uang bersih yang bisa mereka simpan itu jadi jauh lebih besar, tanpa harus maksa perusahaan naikin gaji ke level yang bikin industri kita nggak kompetitif di luar negeri. Wah, itu argumen ekonomi makro yang elegan banget sih di atas kertas. Tapi, mari kita agak realistis soal fiskalnya. Soal uangnya ya. Iyalah, bangun ratusan ribu unit rusun, rumah sakit pekerja, bikin daycare di tiap klaster, belum lagi narik jalur LRT baru. Total biayanya kan pasti astronomis banget. Oh, ratusan triliun pastinya. Nah itu, kalau semua sistem transport canggih ini disubsidi abis-abisan biar tiketnya murah buat jutaan buruh kita, berhadapan sama teka-teki terbesar dong, dari mana uang negaranya? Benar. Kita kan nggak bisa sekedar nyetak uang baru tanpa memicu hiperinflasi yang malah bakal ngehancurin ekonomi kita sendiri. Analisis fiskal Anda tajam banget di sini. Skema ini emang bakal runtih jadi angan-angan kosong kalau nggak ada sumber pendanaan baru yang luar biasa besar. Dan disinilah transkrip yang kita bedah ngasih jawaban yang sangat lugas. Dan lumayan bikin kaget juga kan? Sangat mengejutkan malah.
Karena sumber pendanaannya tuh nggak didapat dari sekedar naikin pajak kelas menengah atau motong anggaran kementerian lain. Ya, transisinya dramatis banget. Menjawab teka-teki duit tadi, sumber kita beralih ke strategi penertiban aset. Pidatonya tuh pakai bahasa yang blak-blakan, dinyatakan kalau negara kita ini kaya raya, tapi kekayaannya banyak dicolong. Pemakaian kata dicolong di level dokumen negara kayak gini tuh nunjukin sikap yang keras sih. Kayak udah muak gitu ya. Ini pengakuan terbuka. Kalau negara selama ini membiarkan ekonomi bawah tanah menghisap potensi pendapatan publik. Dan bentuk pencuriannya dijabarin dengan sangat spesifik loh, lewat perkebunan berskala raksasa sama tambang-tambang ilegal yang nggak berizin. Betul, dan ini nggak cuma wacana loh. Iya, diklaim udah ada tindakan nyata. Pemerintah bilang udah ngambil alih hampir 5 juta hektar lahan dari tangan ilegal. 5 juta hektar loh, dan targetnya sampai akhir 2026 itu nguasain kembali sampai 8 juta hektar. Biar Anda yang lagi dengerin bisa ngebayangin ya skalanya seberapa, 8 juta hektar itu setara 80.000 kilometer persegi. Segede apa tuh kira-kira? Luas segitu tuh jauh lebih besar dari luas gabungan beberapa provinsi di Pulau Jawa loh. Wow! Ini adalah manuver penyitaan aset dan penataan ulang ekonomi dalam skala yang mungkin belum pernah terjadi di sejarah ekonomi modern kita. Ibaratnya bukan sekedar nemu peti harta karun ya. Ini lebih kayak Anda sadar ada pipa bocor segede gaban di ruang bawah tanah yang bertahun-tahun ngalirin air bersih Anda ke kolam renang tetangga secara diam-diam. Analogi yang pas banget. Terus Anda turun nyumbet pipanya dan ngeblokin airnya balik ke tangki rumah buat bikin sesuatu yang berguna. Tapi, pertanyaannya gimana mekanisme mengubah lahan sitaan ini jadi duit tunai? Maksudnya proses pencairannya. Iya dong. Kan negara nggak bisa cuma nutup tambang terus simsalabim besoknya muncul bangunan rumah sakit. Gimana shadow ekonomi ini bertransformasi jadi uang real buat mendanai LRT? Ini urusan rekayasa institusional sih. Waktu negara nyita tambang atau kebun ilegal yang kapasitasnya gede, mereka kan nggak cuma masang garis kuning terus tanahnya ditinggalin gitu aja. Berarti tetap dioperasiin? Pasti, lahan itu bakal diambil alih pengelolaannya biasanya lewat BUMN terkait. Jadi operasi yang tadinya gelap itu diformalkan izinnya, masuk ke neraca legal dan mulai ditarik pajak sama royalti yang selama ini mereka hindari. Dari situ uangnya? Betul, arus kas triliunan yang tadinya masuk ke kantong segelintir oligarki ilegal, kini langsung masuk ke kas negara. Dan kuncinya, aliran uang baru inilah yang di-earmark atau dialokasikan khusus ke Kementerian PUPR buat ngecor beton dan ngebangun perumahan tadi. Kita berpijak ke realitas lapangannya. Nutup tambang ilegal yang nilainya triliunan, itu kan bukan kayak mencet tombol off ya. Jelas, bukan hal gampang. Operasi segede itu pasti punya backingan kuat dong. Ada premanisme, kartel, bahkan mungkin oknum aparat lokal. Mereka nggak jalan di ruang hampa. Bener banget. Ngambil alih 8 juta hektar dari tangan mereka, itu butuh penegakan hukum yang absolut loh. Bukankah ini beresiko banget memicu konflik horizontal dan perlawanan hukum yang bisa menghambat seluruh janji pembangunan kota ini? Gesekan itu sangat nyata dan emang jadi tantangan terbesar dari seluruh visi ini. Mengubah shadow ekonomi jadi modal negara, itu proses bedah paksa yang menyakitkan banget buat pihak yang selama ini menikmati. Pasti pada ngelawan kan? Pasti. Ini bukan sekedar razia administrasi. Ini operasi dari hulu ke hilir yang membongkar struktur oligarki bayangan. Tapi, jika eksekusinya berhasil konsisten ya, kita lagi nyaksiin pergeseran ekonomi makro yang brilian banget. Menghentikan kebocoran buat ngebangun sosial ya? Negara merebut balik rantai pasoknya dan profitnya jadi bahan bakar langsung buat infrastruktur pekerja yang tepat sasaran. Oke, jadi ini rantai kausalitas yang nyambung ya. Uang yang bocor dari tanah dicegat negara, dilegalkan, lalu berubah wujud jadi tembok sekolah, kereta cepat, dan daycare buat anak buruh. Sebuah siklus ekonomi sirkuler dalam skala negara sih ini. Menyelesaikan 2 krisis sekaligus, ketimpangan buruh, dan hilangnya pendapatan negara. Nah, sekarang mari kita tarik ini ke Anda yang lagi dengerin. Silakan. Mungkin Anda lagi dengerin ini di ruang rapat Jakarta atau di kedai kopi dan mikir, saya kan bukan buruh pabrik. Saya nggak kerja di kawasan industri, apalagi punya bisnis tambang. Terus kenapa saya harus peduli sama semua ini? Nah, ini poin yang penting. Dengerin baik-baik. Ketika negara mutusin mindahin aset lahan seukuran beberapa provinsi Eropa dari pasar gelap ke ekonomi formal, gelombang kejutnya tuh nggak akan berhenti di kawasan pinggiran aja loh. Skalanya terlalu gede untuk nggak nyentuh hidup Anda. Betul. Manuver ini bakal ngubah struktur inflasi nasional, bisa mendefinisikan ulang nilai tukar rupiah karena devisa legalnya nambah, dan ngerombak total peta properti di negara ini.
Cepat atau lambat, efek dari 8 juta hektar ini bakal nentuin daya beli dan nilai aset Anda sehari-hari. Karena negara itu pemain terbesar di ekonomi kita. Kalau sumber pendapatannya digeser se-ekstrem ini, seluruh fundamental pasar pasti harus nyesuaiin diri. Sepakat. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, tugas kita di sini kan bukan cuma ngerangkum ya, tapi ngajak Anda ngelihat ruang-ruang gelap yang belum kesorot. Dan saya tahu Anda biasanya punya pemikiran tajam soal dampak sekunder kebijakan kayak gini. Iya, ada satu realitas yang cukup mendesak buat kita renungkan bareng sih. Ini berangkat dari fakta yang kita bahas barusan. Apa tuh? Pemerintah kan berencana nutup ribuan tambang ilegal dan nyita kebun demi ngembaliin aset negara. Secara hukum dan moral makro ini langkah yang 100% benar. Nggak bisa dibantah ya? Tapi coba pikirkan lapisan manusianya. Di balik cap ilegal, itu ada puluhan ribu atau ratusan ribu rakyat kecil yang menggantungkan perut mereka di sana loh. Ah ya, pekerja kasarnya ya. Mereka jadi kuli angkut penambang tradisional karena ya nggak punya akses ke ekonomi formal. Nah, ketika tambang raksasa ini tiba-tiba ditutup dan diambil alih, apa yang terjadi sama nasib mereka di masa transisi ini? Wah, benar juga ya. Apakah ritme pembangunan kota baru yang dijanjikan tadi itu bakal cukup cepat buat nyerap mereka sebagai tenaga konstruksi legal misalnya? Ataukah kita bakal ngelihat jeda waktu di mana mereka kehilangan mata pencaharian sepenuhnya sebelum utopia pekerja itu kelar dibangun? Itu pertanyaan tajam yang langsung menelanjangi sisi kemanusiaan dari sebuah operasi raksasa sih. Nyita lahan memang kelihatan bagus sebagai angka hitam di atas putih buat negara. Betul. Tapi mengelola perpindahan perut dan nasib ratusan ribu manusia dalam masa transisinya itu wilayah yang jauh lebih abu-abu dan menantang ya. Sangat menantang. Kita memulai eksplorasi ini dengan bayangan utopia tata kota buruh yang sempurna, dan kita mengakhirinya dengan kesadaran penuh betapa berbahayanya proses ngali pondasi buat utopia tersebut. Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti mengkritisi informasi di sekitar Anda. Terima kasih udah meluangkan waktu menyelam bareng kita hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah kita berikutnya.